Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sefiatul Muntanadhiroh dari IPA A semester 3 dengan NIM 207190004. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang strategi pembelajaran partisipatif. Pengertian pembelajaran partisipatif. Pembelajaran partisipatif adalah model pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Pada perencanaan, keterlibatan peserta didik dalam kegiatan mengidentifikasi kebutuhan belajar, permasalahan, sumber-sumber atau potensi yang tersedia, dan kemungkinan hambatan dalam pembelajaran. Pada pelaksanaan, terdapat hubungan antara peserta didik dengan peserta didik maupun peserta didik dengan pendidik sehingga tercipta hubungan kemanusiaan yang terbuka, akrab, dan terarah. Lalu pada evaluasi pembelajaran terdapat keterlibatan peserta didik dalam penilaian pelaksanaan pembelajaran maupun untuk penilaian program pembelajaran. Dalam penilaian program pembelajaran ini terdapat proses, hasil, dan dampak pembelajarannya. Selain itu, pembelajaran partisipatif juga dapat diartikan sebagai pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar dengan berpikir serta berbuat secara terbuka dan kreatif untuk mempelajari hal-hal mengenai kebutuhan belajar dan kepentingan bersama. Adapun tujuan dari pembelajaran partisipatif adalah 1. Adanya keterlibatan emosional dan mental peserta didik. 2. Adanya kesediaan peserta didik untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan. 3. Dalam kegiatan belajar terdapat hal yang menguntungkan peserta didik. Langkah-langkah pembelajaran partisipatif. 1. Tahap pembinaan keakraban. Tahap ini bertujuan mengkondisikan peserta didik agar mampu melakukan kegiatan belajar partisipatif. 2. Tahap identifikasi kebutuhan, sumber, dan kemungkinan hambatan. Mendorong peserta didik untuk menyatakan kebutuhan belajarnya berupa keterampilan pengetahuan yang ingin mereka peroleh. Ketiga, tahap perumusan tujuan belajar. Mengikut sertakan peserta didik dalam menentukan arah yang akan dicapai dalam kegiatan belajar. Yang keempat, tahap penyusunan program kegiatan belajar, yakni penyusunan kegiatan belajar dari segi materi, metode, fasilitas, bahkan waktu. Yang kelima, tahap pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Di sini peserta didik dibantu oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Yang keenam, tahap penilaian, hasil, dan pengaruh pembelajaran. Menilai hasil dari pembelajaran yang telah dilakukan juga bisa dengan memberi evaluasi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai keenam langkah yang sudah saya sebutkan tadi. Lebih rincinya adalah 1. Tahap pembinaan keakraban seperti guru masuk kelas dengan mengucapkan salam dan dilanjutkan dengan berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Guru mengabsen semua siswanya serta menanyakan bagaimana kabar hari ini. Sebelum pembelajaran berlangsung, guru harus mampu mengkondisikan keadaan anggota kelas. Yang kedua, tahap identifikasi kebutuhan, sumber, dan kemungkinan hambatan, seperti
Guru mendorong siswanya agar mau menanyakan seputar pelajaran yang sudah dipelajari. Mungkin ada suatu kendala atau masalah atau masih bingung dalam memahaminya dan perlu ditanyakan langsung. Kemudian, guru mengajak siswanya untuk menyatakan keinginan apa yang mereka inginkan dari kegiatan belajar mengajar nanti. Tiga, tahap perumusan tujuan belajar seperti guru harus mampu mengajak siswanya untuk membuka pikiran dan menganalisis dalam menentukan arah yang akan dicapai pada kegiatan pembelajaran nanti. Yang keempat, tahap penyusunan program kegiatan belajar seperti guru memberikan sebuah materi kepada siswanya serta menjelaskan bagaimana sih teknik atau metode yang nanti akan ia sampaikan. Selain itu, guru juga harus mampu menggunakan fasilitas atau alat yang akan digunakan untuk mengajar nanti. Guru juga harus pandai-pandai dalam menghemat waktu. Yang kelima, tahap pelaksanaan kegiatan pembelajaran seperti guru memberikan materi, kemudian menjelaskan, dan siswa mencatat, membaca, kemudian memahami apa yang sudah dijelaskan oleh guru. Karena pembelajaran partisipatif, maka siswa diharuskan untuk selalu aktif, baik itu bertanya, memberi saran, atau menyanggah, dan berdiskusi secara kelompok. Dan yang terakhir, tahap penilaian hasil dan pengaruh pembelajaran seperti guru sesering mungkin memberikan evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa. Guru dapat mengetahui apakah ia dapat mencapai tujuan dari pembelajaran yang ia ajarkan atau belum. Sehingga guru dapat merubah metode atau cara mengajarnya nanti. Ya, di sini sudah ada ilustrasi dan saya akan menyampaikan sedikit tentang pembelajaran partisipatif siswa SMP kelas 7 tentang pencemaran lingkungan. Di situ terdapat seorang guru dan siswa-siswanya. Guru itu menjelaskan tentang pencemaran lingkungan atau pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya suatu zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Salah satu zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup adalah polutan. Polutan dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, dan sebagainya. Setelah mendengarkan penjelasan guru, kemudian siswa diharuskan untuk membaca dan memahami apa yang telah ia catat tadi. Kemudian membuat forum diskusi. Apabila dalam satu kelas terdapat 25 anggota, maka dibagi 5 kelompok dan dalam satu kelompok itu terdapat 5 anggota kelompok. 5 anak dari kelompok tadi bertamu ke kelompok lain. Begitupun seterusnya. Di sana ia menjelaskan tentang pemahamannya dengan teman-temannya mengenai pencemaran lingkungan. Kemudian dari kelompok yang dikunjungi itu bergantian memberi materi atau memberi penjelasan tentang pemahamannya tadi. Kemudian 5 anak dari 5 kelompok tadi kembali ke kelompok asli dan menyampaikan hasil diskusinya dengan kelompok lain. Apabila terdapat perbedaan pendapat atau istilah, kelompok itu berhak mengajukan pertanyaan atau menyanggah dari pendapat kelompok lain. Setelah diskusi selesai, guru memberikan 2 pertanyaan untuk dijawab. Perwakilan satu kelompok sebagai bahan evaluasi. Pertanyaannya adalah 1. Sebutkan jenis-jenis pencemaran. Berikan 1 contoh. 2. Bagaimanakah suatu zat dikatakan polutan? Sebelum itu, apabila ada yang belum bisa memahami dari materi tadi, siswa berhak untuk bertanya. Dan guru juga harus terus terlibat atau mendampingi setiap forum diskusi tersebut.
Dan dari sinilah kemampuan siswa terlihat dan guru dapat merubah atau memperbaiki metode pembelajarannya jika belum mencapai tujuan. Melanjutkan dari pertanyaan tadi, di sini telah saya berikan pemaparan jawaban secara ringkas, yaitu pada jawaban yang pertama, pencemaran itu seperti pencemaran air, udara, dan tanah. Contohnya pada pencemaran air, yaitu pada kegiatan rumah tangga berupa buangan air deterjen yang dibuang sembarangan di sungai. Dan yang kedua, apa sih polutan? Polutan ini adalah suatu zat yang mencemari lingkungan dan mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup lain. Di awal sudah saya jelaskan ya mengenai apa saja polutan itu. Sampai di sini sudah paham ya. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.